Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Edisi 263. Edisi 263 berjudul Transformasi Kalimat A milik B dari sekarang ke akan. Maksudnya perubahan kalimat A milik B dari kalimat A milik B sekarang ke kalimat A milik B akan. Bandingkan dengan edisi sebelumnya 262, transformasi kalimat A milik B dari sekarang ke lampau. 263 dari sekarang ke akan datang. Poin 1. Kalimat A milik B sekarang merupakan kalimat ismiyah tipe 1 yang mengacu pada pola A plus li B, ya, sama dengan edisi sebelumnya. Contoh, al-baitu, jadi A-nya al-baitu, li Muhammadin. Li itu harful jar, ya. Milik rumah itu milik Muhammad. Rumah itu milik Muhammad. Ini kalimat A milik B sekarang. Kapan rumah itu milik Muhammad? Sekarang, ya. Kemudian contoh kedua, as-sayyaratu lahu aidan. Mobil itu lahu, miliknya. Nya siapa? Nya Muhammad juga. Ini juga kalimat ismiyah tipe 1 sekarang, ya. Sekarang. Jadi perhatikan, li itu harful jar, isim setelah li itu harus majrur. Ya, apabila isim setelah li itu isim dhamir, ya, isim dhamir seperti hu, maka gunakanlah dhamir majrur bersambung. Dhamir majrur bersambung mulai dari hu, huma hum, hiya huma hunna, anta antum antum, anti antum antunna. Jadi hu huma hum, hiya huma hunna, ka kuma kum, ki kuma kunna, kemudian nah. Perhatikan bahwa harful jar li manakala dia diikuti oleh kata benda, dia berharokat kasrah. Apabila dia diikuti oleh kata ganti majrur bersambung, dia berharokat fathah. Jadi lahu bukan lihu, ya. Laka bukan lika. Jadi dalam pola ini, li itu mengandung makna milik. Rumah itu milik Muhammad, mobil itu miliknya juga. Poin 2. Kalimat A milik B sekarang diubah ke kalimat akan dengan yakunu jika A maskulin dan dengan takunu jika A feminin. Kalau kita hendak mengubah kalimat A milik B sekarang ini ke kalimat A milik B akan datang, maka kita gunakan yakunu apabila subjeknya laki-laki, gunakan takunu apabila subjeknya perempuan. Ya, kita tinggal melihat jenis kelamin subjek. Laki-laki gunakan yakunu, perempuan gunakan takunu. Kemudian perlu dicatat bahwa awalan sa dan saufa dapat ditambahkan ke yakunu maupun takunu. Contoh, al-baitu li Muhammadin, rumah itu milik Muhammad sekarang. Kalau kita ubah ke dalam bentuk kalimat akan, kalimatnya menjadi dalam bahasa Indonesia, rumah itu akan menjadi milik Muhammad. Rumah itu akan menjadi milik Muhammad. Kita tinggal lihat subjek, al-baitu. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Gunakan yakun. Sehingga kalimatnya yakunul baitu li Muhammadin. Kalau subjeknya perempuan, as-sayyaratu, oleh karena bertambah marbutah, gunakan takunu sayyaratu li Fatimah. Arti yakunul baitu li Muhammadin, rumah itu akan menjadi, ingat kalimat akan menjadi milik Muhammad. Takunu as-sayyaratu li Fatimah, rumah itu akan menjadi milik Fatimah. Perhatikan, Muhammadin itu kata kerja yang menerima tanwin. Dia itu dimajrurkan dengan kasrah, ya, li Muhammadin. Li harful jar, ya. Kemudian Fatimah itu isim yang tidak menerima tanwin,
isim yang tidak menerima tanwin itu dimajrurkan dengan fathah. Li Fatimata bukan li Fatimati. Oke. Kemudian poin 3, jika A sama dengan kata ganti, jika A ini mubtada ini sama dengan kata ganti, maka kalimat A milik B diubah ke kalimat lampau dengan yakunu yang sesuai dengan kata ganti. Yang sesuai dengan kata ganti. Kalau A itu bukan kata ganti, tinggal lihat jenis kelamin A. Laki-laki gunakan yakunu, perempuan gunakan takunu. Tapi apabila A itu kata ganti misalnya dia laki-laki, mereka dua orang laki-laki, dia perempuan, saya, kami, maka gunakanlah yakunu yang sesuai dengan subjek itu, ya. Nah, untuk itu kita harus hafal tasrif yakunu. Tasrif yakunu. Yakunu untuk huwa itu yakunu, ya. Yakunu untuk huma itu yakunani. Yakunu untuk hum itu yakununa. Jadi yakunu, yakunani, yakununa, takunu, takunani, yakunna. Yakunna itu tasrif yakunu untuk hunna, ya. Untuk anta, takunu sama dengan untuk hiya. Kemudian takunani, takununa untuk hum. Untuk anti itu takunina, untuk antuma kalian dua orang perempuan, takunani untuk kalian perempuan, takunna. Untuk saya, akunu, untuk nahnu, nakunu. Kita harus tahu tasrif yakunu. Perlu dicatat bahwa yakunu itu fi'il mudhari dari kana itu fi'il madhi. Edisi sebelumnya kalau ini kita ubah ke dalam bentuk lampau, kalau A-nya itu bukan kata ganti, tinggal lihat jenis kelamin A. Jadi kalau A itu laki-laki gunakan kana, kalau perempuan gunakan kanat. Kalau diubah ke kalimat A milik B lampau, ya. Jadi kana atau kanat itu mengandung makna dulu, ya. Kalau kita ubah, ya itu ya, kana atau kanat. Kalau kita ubah ke dalam bentuk kalimat A milik B akan, gunakan yakunu apabila subjeknya laki-laki, gunakan takunu apabila subjeknya perempuan. Bagaimana kalau subjeknya itu kata ganti? Nah, gunakanlah kata ganti yang sesuai dengan, gunakanlah kana yang sesuai dengan A. Yakunu yang sesuai dengan A. Jadi kita harus tahu tasrif yakunu, tasrif fi'il mudhari yakunu. Untuk huwa itu yakunu, untuk huma dua orang laki-laki itu yakunani, untuk hum tiga orang laki-laki, jamak laki-laki itu yakununa. Untuk hiya takunu, untuk dua orang perempuan takunani, untuk jamak perempuan yakunna. Untuk anta takunu, untuk antuma takunani, antum takununa, anti takunina, antuma takunani, untuk antunna takunna, untuk saya akunu, untuk kami nakun. Jadi harus tahu tasrif yakunu mudhari, ya. Mudhari. Jika A sama dengan kata ganti, maka kalimat A milik B diubah ke kalimat lampau, ke kalimat lampau dengan kalimat akan ini. Ini bukan kalimat lampau, kalimat akan, ya. Sama dengan ini, diubah ke kalimat akan, dengan yakunu yang sesuai dengan A. Kita harus tahu tasrif yakunu. Kalau bukan kata ganti, hanya ada dua pilihan, yakunu atau takunu. Tapi kalau kata ganti, itu ada 14 pilihan. Yakunu, yakunani, yakununa, sampai akunu, nakunu. Ya. Contoh, ini kalimat al-baitu li Muhammadin, rumah itu milik Muhammad sekarang, ya. Sebentar, ya, sebentar. Contoh ini, ya. As-sayyaratu jamilatun.
As-sayyaratu jamilatun. Mobil itu cantik. Ini kalimat ismiyah tipe 1. Mubtadanya as-sayyarah, khabarnya jamilatun. Kemudian kalau kita lanjutkan, mobil itu milik Hasan. Mobil itu milik Hasan. Ya, oleh karena mobil itu sudah disebutkan dalam kalimat pertama, maka dalam kalimat 2 itu mobil itu kita ganti dengan kata ganti. Coba lihat. Mobil itu cantik, mobil itu milik Hasan. Ya, mobil itu dulu milik Hasan. Jadi mobil itu kata gantinya hiya, gitu. Hiya. Kalau dalam bahasa Indonesia, hiya itu tidak bisa, dia itu tidak bisa digunakan untuk benda. Jadi mobil itu harus diulangi. Tapi dalam bahasa Arab, oleh karena mobil itu sudah disebutkan pada kalimat pertama, pada kalimat kedua dia harus diganti dengan kata ganti. Kata gantinya hiya. Jadi dia milik Hasan. Kalau dulu, dia dulu milik Hasan, kita cari yakunu yang sesuai dengan hiya. Yakunu, yakunani, yakunu, takunu. Nah ini takunu. Takunu, kemudian milik Hasan li Hasanin. Ya, akan menjadi, ya. Jadi mobil itu akan menjadi milik Hasan. Satakunu li Hasanin. Dia akan menjadi milik Hasan. Dianya itu apa? Dianya itu hiya. Dia perempuan yang tersembunyi di sini. Ya, mengapa dia perempuan? Oleh karena mobil itu perempuan, ya. Contoh berikutnya, al-baitu jamilun, rumah itu cantik. Rumah itu laki-laki, ya. Al-baitu jamilun, rumah itu akan menjadi milik Umar. Jadi kita gunakan menjadi yang sesuai dengan huwa, ya. Oleh karena rumah itu dia laki-laki, kata gantinya huwa, yaitu yakunu. Yakunu li Umar. Yakunu li Umar. Di sini kita bisa tambahkan sa atau saufa. Kalau sayakunu li Umar, rumah itu akan menjadi milik Hasan. Ya. Kalau mobil itu perempuan, satakunu li Hasanin, dia mobil akan menjadi milik Hasan. Itulah penjelasan, ulangan penjelasan dari kalimat milik bi lampau, ya. Milik bi lampau. Mari kita kerjakan latihan. 2 tahun yang lalu bangunan itu mabnan, ya, akan menjadi milik pemerintah daerah. 2 tahun lagi itu kata keterangan waktu, ya, keterangan waktu. Jadi 2 tahun lagi gimana itu? Ba'da sanataini. 2 tahun itu sanataini. Jadi tahun itu sanatun. 2 tahun itu bisa sanatani, bisa sanataini. 2 tahun setelah ba'da itu kita gunakan sanataini, bukan sanatani, ya. Ba'da sanataini, 2 tahun lagi. Secara harfiah, setelah 2 tahun. Maksudnya 2 tahun lagi. Bangunan ini akan menjadi, bangunan itu laki-laki, ya. Jadi kita gunakan sayakunu. Sayakunu, bangunan itu mabnan, bangunan ini hadzal mabna. Hadzal mabna, iya kan? Sayakunu hadzal mabna, ini subjeknya, hadzal mabna, atau isim yakununya, ini subjek. Mili itu li, pemerintah daerah, apa itu? Al-hukumah al-mahalliyah. Daerah itu mahalliyun, ya. Lil hukumah. Ini pengulangan ini. Jadi sebelumnya sudah muncul ini. Lil
lil hukumati al mahalliyah al mahal al al mahal mahalliyati al mahalliyati, ya. Ini kata sifat, ini kata benda. Selaras. Mahalliyun, daerah. Ba'da sanataini sayakunu hadzal mabna lil hukumatil mahalliyah. Edisi sebelumnya itu kalimat A milik B lampau. Ya, 2 tahun yang lalu, kalau 2 tahun yang lalu, qabla sanataini, bangunan ini menjadi milik pemerintah daerah. Nah, jadi kana ya, oleh karena lampau, kana hadzal mabna lil hukumatil mahalliyah. Jadi ba'da sanataini 2 tahun lagi. Kalau qabla sanataini 2 tahun yang lalu. Kalau ba'da sanataini sayakunu, ya. Kalau qabla sanataini kana hadzal mabna lil hukumatil mahalliyah. Oke, berikutnya. Kita lihat berikutnya. Tanah ini luas sekali. Tanah itu ardun. Jadi ardun itu perempuan, ya. By convention itu perempuan. Jadi kita gunakan hadhil ardu, tanah ini, itu mubtada, baru subjek, kita masuk ke wilayah subjek. Luas itu wasi'. Oleh karena ini perempuan, maka khabarnya juga perempuan. Wasi'atun, sekali itu jiddan, ya, atau sangat luas. Hadhil ardu wasi'atun jiddan. Tahun depan, tahun depan itu akan datang. Tahun depan, bagaimana menyatakan tahun depan? Fi sanati, pada tahun, ya. Fi sanati, gitu kan? Depan itu qadim, itu kata sifat, ya. Fi sanatil qadimah, fi sanatil qadimati, ya. Fi sanatil qadimati, pada tahun depan. Tanah ini itu perempuan tunggal, kata gantinya hiya, ya. Jadi kalau hiya itu yakunu, yang bersesuaian dengan hiya itu takunu. Jadi satakunu, isim takunanya hiya, yang tersembunyi di sini, akan menjadi milik sekolah ini. Li, sekolah ini, hadhil madrasah. Li hadhil madrasati, ya. Jadi fi sanatil qadimah satakunu li hadhil madrasah, pada tahun depan dia akan menjadi, dia tanah ini akan menjadi milik sekolah ini, ya. Jadi tanah itu dibeli oleh sekolah, ya, oleh sekolah ini, dan pembelian itu baru lunas tahun depan, ya.
Jadi tahun depan bangunan ini atau tanah ini resmi menjadi milik sekolah ini. Ruslan seorang seniman kaya. Ini kalimat ismiyah tipe 1 biasa ya. Ini batas antara mubtada dan khabar. Sebelah kiri itu mubtada, sebelah kanan khabar. Ruslanu tidak bertanwin ya. Tidak bertanwin, dia berakhir dengan anu. Nah, ini mubtada. Seorang seniman kaya. Di sini sebetulnya batasnya itu. Seorang seniman kaya, seniman itu fannanun. Fannanun kaya itu kata sifat. Ghaniyun. Niyun ya. Jadi Ruslan fannanun ghaniyun. Ruslan seorang seniman kaya. Gedung kesenian ini, gedung itu mabnan. Ya kan? Mabnan. Gedung kesenian itu fanniyun. Kata sifat yang dibentuk dari fannun itu seni. Jadi kata sifatnya fanniyun. Fanniyun ya, kata sifat akan menjadi miliknya bulan depan. Mabnan itu laki-laki. Jadi kita gunakan yakunu. Jadi sayakunu. Setelah sayakunu itu subjek. Subjeknya apa? Gedung kesenian ini. Jadi gedung itu laki-laki. Hadza ya. Hadzal mabna. Hadzal mabna ini kata benda ya, kata sifatnya fanniyun. Jadi hadzal mabna al-fanniyu selaras dia dengan ini fanniyu. Kenapa fanniyu? Oleh karena kata bendanya ini marfu ya. Marfu. Kenapa marfu? Oleh karena dia selaras dengan hadza. Hadza itu marfu. Mengapa hadza marfu? Oleh karena dia subjek. Dalam hal ini ismu yakunu. Ya, subjek itu harus marfu. Jadi hadza itu marfu. Oleh karena hadza itu marfu, maka kata benda setelahnya selaras dengan hadza. Jadi kata benda setelahnya itu marfu. Al-mabna. Oleh karena al-mabna itu berakhir dengan alif bengkok itu ya. Maka dalam kondisi apapun dia tidak mengalami perubahan harakatul akhir secara fisik ya. Al-mabna itu marfu, al-mabda itu majrur, al-mabda itu juga mansub. Tapi al-mabna itu marfu di sini. Oleh karena dia selaras dengan hadza itu subjek marfu. Oleh karena mabna marfu, maka fanniyu itu marfu. Tapi fanniyu itu marfu dengan dhammah ya. Fanniyu itu berakhir dengan ya. Kalau mabna itu berakhir dengan alif, makanya tanpa titik. Ya, alif maksurah atau alif bengkok. Jadi sayakunu hadhil mabna al-fanniyu milikmu, milik siapa? Milik si Ruslan ya. Yang itu sang seniman kaya. Miliknya berarti lahu. Ini yang menjadi predikat ya, atau khabar yakunu. Lahu bulan depan sama dengan tahun depan ya. Tahun depan mana tadi tahun depan? Tahun depan ini ya.
Untuk tahun depan kita gunakan fi sanatil qadimah. Kalau bulan depan fi Ruslan seorang bukan di sini, bawah ya. Ini fi tahun bulan depan. Bulan itu syahr. Fi syahri. Fi syahri. Kalau tahun depan fi sanati, bulan depan fi syahri, minggu depan fil usbu'i, fi syahri depan. Al-qadimi. Al-qadimi. Ini kata sifat itu al-qadimi itu ya. Fi syahril qadimi. Dia selaras dengan ini. Kalau pada tahun itu perempuan. Fi sanati. Ya, fi sanati. Fi sanati. Fi sanati. Ini fi sanatil qadimati. Kalau bulan fi syahril qadimi. Ya. Sayakunu hadzal mabnal fanniyu. Perhatikan, fanniyu bukan fanni, bukan fannia ya. Ini milikmu. Ini milikmu itu, ini tuh anggap laki-laki ya. Hadza laka. Ini kalimat A milik B sekarang. Ini mubtada, ini khabar. Hadza laka. Ini milikmu. Besok ya, dia akan menjadi milikku. Ghadan dia siapa? Dia si hadza itu, laki-laki. Berarti saya kunu dia akan menjadi milikku li. Ini kalimat pendek yang perlu mendapat perhatian. Oleh karena subjeknya itu hadza, kemudian predikatnya itu laka. Laka menjadi li, kemudian hadza itu dia, kata ganti hadza itu dia itu tersembunyi di yakunu, tersembunyi di yakunu. Jadi saya kunu hadza li, ya, saya kunu li, saya kunu li. Yang terakhir, orang-orang berkata bahwa rumah ini akan menjadi milikmu. Apakah itu benar? Ya, apakah itu benar? Apakah itu benar? Apakah ini benar? Apakah ini benar misalnya? Apakah yang dikatakan orang itu benar? Nomor 5 ini terdiri dari 2 kalimat. Kalimat pertama kalimat positif, kalimat kedua kalimat tanya iya atau tidak. Berkata itu yaqulu. Nomor 5 ya. Berkata itu qala. Ini fi'lun madinnya qala. Fi'il mudhari'nya yaqulu. Yaqulu. Kemudian orang-orang itu nas itu jamak dari insan ya, nasun. Ini berkata. Jadi kita bentuk dalam kalimat fi'liyah saja. Yaqulun nasu yaqulun nasu ini kata kerja atau fi'il. An-nasu ini subjek atau fa'il. Oleh karena fa'ilnya itu laki-laki, kita gunakan yaqulu. Kita gunakan yaqulu untuk huwa ya, yaqulu. Kalau nanti perempuan kita gunakan taqulu. Yaqulun nasu bahwa setelah yaqulu itu inna. Sebetulnya bahwa itu anna ya. Tapi khusus apabila bahwa itu setelah yaqulu,
yang digunakan itu inna. Catat itu. Yaqulun nasu inna, bahwa rumah ini rumah itu bait ya. Rumah ini hadzal bait. Hadzal bait. Perhatikan isim atau kata ini setelah inna itu harus mansub. Ya, jadi hadza itu mansub. Oleh karena hadza mansub, ini juga mansub, selaras ya. Jadi inna hadzal baita. Yaqulun nasu inna hadzal baita, akan menjadi milikmu, sayakunu laka, akan menjadi milikmu. Jadi yaqulun nasu, orang-orang berkata, inna hadzal baita, bahwa rumah ini sayakunu laka, akan menjadi milikmu. Apakah ini benar? Ya. Apakah hanya kita pakai a saja ya? Kita juga bisa menggunakan hal. Ahadza, apakah ini benar? Sahih. Ahadza sahih. Ahadza sahihun. Jadi di sini hadza menunjuk rumah ini. Tapi kalau hadza di sini itu menunjuk apa yang dikatakan orang itu, ya. Apakah apa yang dikatakan orang itu benar? Hadza sahih. Alhamdulillah kita sudah mengerjakan 5 latihan ya. Sebelum kita tutup, mari kita ulang. Yaqulun nasu inna hadzal baita sayakunu laka. Orang-orang berkata bahwa rumah ini akan menjadi milikmu. Ya. Jadi kalau ini kita ubah ke dalam bentuk kalimat ismiyah, ini kita taruh di depan ya. An-nasu itu jamak. Ya, jamak. Berarti ini yaquluna. An-nasu yaquluna inna hadzal baita sayakunu lak. Ya, hadza sahih. Tapi kita bentuk dalam kalimat fi'liyah saja yang berstruktur kata kerja diikuti oleh subjek. Yaqulun nasu inna hadzal baita sayakunu laka. Kemudian nomor 4, hadza laka, ini milikmu. Ya, ghadan sayakunu li, besok dia akan menjadi milikku. Ya. Kita tidak tahu secara persis apa hadza itu. Yang kita tahu bahwa hadza itu laki-laki. Bisa rumah, ya, bisa buku, bisa apa saja yang jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian nomor 3, sayakunu hadzal mabnal fanniyu, jadi gedung kesenian ini akan menjadi miliknya, ya, fi syahril qadim, pada bulan yang akan datang atau bulan depan. Ruslanu fannanun ghaniyun. Ruslan seorang seniman kaya. Kemudian sayakunu hadhil mabna al-fanniyu, jadi gedung kesenian ini akan menjadi lahu, miliknya, fi syahril qadim, pada bulan yang akan datang atau bulan depan. Kemudian ini hadhil ardu, tanah ini wasi'atun jiddan, sangat luas, fi sanatil qadim, pada tahun depan, satakunu, tanah itu akan menjadi milik li hadhil madrasah, menjadi milik sekolah ini. Yang terakhir, ba'da sanataini, 2 tahun ke depan, 2 tahun lagi, sayakunu hadzal mabna, bangunan ini akan menjadi lil hukumah al mahalliyah, akan menjadi
milik pemerintah daerah. Coba baca lagi kalimat-kalimat itu dengan teliti. Seandainya ada kesalahan, Anda perbaiki ya sendiri. Saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.